very economic friends. They are going to have a base demo talk for maybe for 1 hour. So everyone settle down and with the consent with 3 times sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Panchamani bhikkhave indriyani katane pancha saddindriyam virindriyam sati indriyam samadhi indriyam anya indriyam titi. Venerable Sister Bhikkhuni Ajita and my friends, today mainly we are going to discuss with the 5 faculties what the residential retreatants as well as monks or anyone practicing mindfulness seriously should know, namely the faculty of faith, faculty of energy, faculty of mindfulness, the faculty of concentration or calmness, and the last is the faculty of wisdom. Jadi hari ini hari pertama, Bante akan menjabarkan kurang 1 jam. Diharapkan semuanya bisa settle down, kemudian dengan konsentrasi mengucapkan 1-3 kali. Kemudian tadi Bante mengucapkan kalimat yang berbunyi sadindriyam, virindriyam, satindriyam, samadindriyam, virindriyam, dengan panindriyam itu adalah tentang 5 panca indriya, ya, yang dimana semua peserta atau semua yogi, biku maupun bikuni atau semua praktisi meditasi yang serius harus mengetahuinya, yaitu sada, keyakinan, wirya, yaitu energi, kemudian sati, kemudian samadhi, dan anya. Before going to the further first indriya, namely the Saddha indriya or faith, I would like to draw your attention to the preliminary basics that we have already earned, namely we are now residential retreatants or full-time bhikkhus, bhikkhunis. It's a great privilege when compared with the other people on the earth. They do not have this kind of opportunity, and they are very, very busy with full of responsibilities and tension and frustration. So therefore, we have managed so far to earn this kind of freedom, to earn this kind of like-minded people, earn this kind of a place, time. So therefore we must understand at the beginning, at the outset, we are very, very lucky. So we must be happy about that before going to the Dhamma talk. Jadi pertama Bante ingin menyampaikan indriya yang pertama yaitu sada atau keyakinan, dan Bante ingin draw attention kalian fokus kepada dasar yang awal-awal preliminary basic, yaitu Anda semua adalah para yogi residensial, artinya Anda nginap di sini, bukan yogi yang pulang pergi. Kemudian biku dan bikuni yang ada di sini adalah yang full time. Jadi Anda ini jika dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di luar sana, Anda ini sangat-sangat beruntung, karena orang yang lain yang ada di luar tidak memiliki kesempatan ini. Mereka sangat sibuk, mereka banyak pekerjaan, dan mereka banyak frustrasi. Ya, oleh karena itu kalian semua di sini harus mengerti bahwa kalian telah
mendapatkan menikmati freedom, kebebasan ini, di mana kita semua ini bisa melakukan retret bersama dengan orang-orang yang punya pemikiran yang sama. Kita juga telah mendapatkan tempat ini, mendapatkan waktu ini. Oleh karena itu, di awal-awal ini kalian semua harus mengerti bahwa yang kita dapatkan ini bukanlah hal yang mudah, sehingga kita harus bergembira, berbahagia sebelum kita melanjutkan ke Dhammatok. Even though we have been lucky to come up to this kind of meditation retreat atmosphere, in order to get the maximum benefits, still we have to facilitate this retreat individually as well as a group in 5 ways. The first and foremost thing is to adhere to the precepts or sila we have already taken, so that we each must assure that's one way of facilitating, that is called sila anugahita. So therefore everyone must take that into your heart. We must abide by our precepts. Jadi walaupun kita semua ini sudah beruntung bisa mengikuti retret meditasi, tapi untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, maka kita harus memfasilitasi hal ini baik secara individu maupun secara grup, secara kelompok. Jadi hal yang pertama dan yang terpenting adalah kita semua harus mengadhere itu ya, mematuhi sila yang telah kita ambil. Salah satu ini adalah salah satu cara untuk memfasilitasi, itu sila anugahita, dengan kita mengikuti, mematuhi sila yang telah kita ambil. Second thing, you must make sure you must facilitate this sutta anugahita. That means you must listen to the basic instructions and the Dhamma talks daily. That is how you are learning what is necessary for the practice, that called the book knowledge or theoretical knowledge or listening. Of course, we all are well-educated people, above average people, but still we must behave like a beginner. So therefore, daily in the timetable, there is 1 hour, very important time allocated for this listening. So this is the second part of anugahita or second part of facilitating. That is what we are going to do now. Di hal kedua, kita harus memastikan bagaimana memfasilitasi hal yang berikutnya, yaitu dengan sutta anugahita, yaitu mendengarkan instruksi dasar ataupun dhammatok yang diberikan setiap hari. Inilah cara bagaimana Anda akan belajar apa yang menjadi yang penting untuk Anda, yaitu pengetahuan secara buku atau secara teori, dengan mendengarkan hal yang akan disampaikan oleh Bante nanti. Kita ini walaupun adalah orang yang berpendidikan ataupun mempunyai pendidikan di atas orang lain, kita harus tetap bersikap sebagai seorang beginner atau seorang pemula. Dan setiap harinya kita sudah mengalokasi 1 jam di dalam timetable kita, di dalam jadwal kita. Dan ini penting kita mendengarkan dhammatok yang akan diberikan, karena ini merupakan fasilitasi yang kedua, yaitu sutta anugahita. So listening and the book knowledge wise, we are above average. But imagine now so much of people listening for the sake of listening, leaving aside everything, we sit comfortably, and full time we are reaching and listening. That's the main way the sasana was conducted for more than 2,500 years. So therefore, by listening, we are contributing to the sasana, external as well as internal sasana. Jadi dengan mendengarkan dan menerima pengetahuan secara buku atau teori ini, di mana pengetahuan ini adalah di atas dari pengetahuan yang biasanya,
Jadi kita tidak sama dengan para perumah tangga lainnya. Di sini kita mendengarkan untuk mendengarkan, kita duduk dengan nyaman dan full time secara penuh kita memberikan kita punya perhatian terhadap mendengarkan Dhamma Talk ini. Ini adalah main way, cara utama di mana sasana atau pembabaran Dhamma telah dibabarkan dan telah dilakukan selama 2500 tahun. Dan di sini pada saat kita mendengarkan dengan seksama, maka kita pun memberikan kontribusi kita kepada sasana, baik secara eksternal maupun secara internal. Next part, before going to the main topic is Sakacha Anugaya, that is a discussion. We have to discuss each other as to see whether you heard is well understood or whether you put that into properly practice. And then you have to share with your experience. That is we call discussion, interview. In Pali, we call Sakacha Anugaya. So in the timetable we have allocated more than 1 hour for this Sakacha Anugaya also. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah Sakacang Anugahita, yaitu berdiskusi tentang Dhamma. Nah, hal ini penting kenapa? Karena Anda dapat melihat apakah yang Anda dengar itu telah Anda mengerti dengan benar ataupun telah Anda praktekkan dengan benar. Jika telah Anda lakukan, maka Anda dapat share atau membagi pengalaman kalian. Yang disebut, jadi tadi yang disebut Sakacang Anugahita adalah berdiskusi, melakukan interview, dan kita telah mengalokasikan di timetable kita, di jadwal kita lebih dari 1 jam untuk hal ini. Ini nanti dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9. This kind of Sila Anugahita, Sutta Anugahita, Sakacha Anugahita only, we are going to sit, and then only we know what to do after you assume the sitting posture and what to do when you are doing mindful walking or walking meditation, and what to do other time in the retreat center in order to have one pointed, in order to have calm, in order to have concentration. That is called Samatha Anugahita. And once these 4 completed, the mind is ready for the Vipassana Anugahita or wisdom training. That is the point where we can understand the transient nature of phenomena and the suffering nature and the non-self characteristics. So for that we must have Sila Anugahita, Sutta Anugahita, Sakacha Anugahita and Samatha Anugahita. Or within these 4-5 days we can reach and develop our Vipassana Anugahita. For that we have selected these 5 faculties as the main topic for this retreat. Jadi tadi telah dibahas tentang Sila, Sutta, dan Sakacang Anugahita, di mana kita akan duduk dan kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat kita duduk bermeditasi, pada saat kita melakukan postur duduk, atau pada saat kita melakukan meditasi berjalan atau mindful walking atau berjalan secara perhatian penuh, atau aktivitas atau apapun yang kita lakukan lainnya di retreat center ini untuk mendapatkan one pointedness, di mana satu kita perlu berkonsentrasi atau mendapatkan calm atau mendapatkan ketenangan. Ini yang disebut sebagai Samatha Anugahita. Ketika 4 hal ini terpenuhi, lengkaplah sudah ya. Jadi tadi Sila, Sutta, Sakacang, dan Samatha. Maka 4 ini jika terpenuhi dan lengkap, maka batin kita itu akan ready atau siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Vipassana Anugahita. Vipassana itu di sini di mana kita dapat mengerti tentang tension atau anicca daripada karakteristik, kemudian dukkha karakteristik, kemudian anatta karakteristik. Jadi Bante mengharapkan dalam 4-5 hari ini kita dapat mencapai Sila, Sutta, Sakacang, dan Samatha Anugahita,
Sehingga pada akhirnya di akhir retret ini kita dapat mengembangkan Vipassana Anugrahita. Nanti sekarang akan memulai menjabarkan tentang 5 indriya. Okay, with that kind of a background, with that kind of a mindset, now we are going to discuss about the Saddha Indriya, how the faith, how the believing of what we are going to do is helpful for us. You have to understand each and every religion on the earth is starting with Saddha. So therefore, in that sense, Buddhism is, or Buddha Dharma is nothing exceptional. It is also starting with Saddha. That is why we have allocated this full time for this Dhamma talk, for this retreat we are doing. So therefore we have the basic Saddha. To come up to this level, we must appreciate at the beginning to go into, before going to the deep understanding of Saddha. Jadi dengan mindset yang tadi ya, yang sudah disebutin yang Anugrahita 5 tadi, maka kita akan memulai diskusi kita. Jadi indriya yang pertama adalah sadar, yaitu keyakinan, yaitu percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini akan sangat membantu, helpful ya, untuk kehidupan kita. Nah, tadi Bante mengatakan bahwa semua religion, semua agama di dunia ini dimulai dengan sadar, dimulai dengan keyakinan. Oleh karena itu, Buddhisme juga bukan suatu pengecualian. Ya, di Buddhisme juga kita dimulai dengan sadar. Dan kita di sini mengalokasikan waktu kita secara full time, secara penuh untuk retret ini. Ini merupakan suatu basic, jadi dasar daripada sadar kita. Kita menghargai, kita appreciate bahwa kita dapat mengalokasikan waktu kita untuk melakukan itu. That kind of belief, that kind of understanding, we do as lay people, we offer things and offer flowers and incense and everything to the Buddha and giving some requisites to the monks and nuns and bhikkhunis, all we did with the Saddha, that is common for each religion, but in Buddha Dhamma, this Saddha later we can focus upon the samatha meditation. After the dana, after the sila, we can go to bhavana Saddha. So therefore we, few people, have selected that kind of a faith. Not only we are giving offerings, not only we are observing precepts upon which we have faith to go into bhavana, go into mindfulness. Jadi dengan kepercayaan atau keyakinan dan pengertian yang tadi telah disebutkan, maka umat melakukan persembahan, misalnya bunga-bungaan atau upah kepada Buddha, atau mempersembahkan kebutuhan-kebutuhan bagi para bhikkhu dan bhikkhuni. Semua ini dilakukan dengan sadar atau keyakinan. Tapi hal ini juga dilakukan oleh religion atau agama-agama yang lainnya. Namun di Buddhisme, sadar ini, keyakinan ini dibawa lebih lanjut, yaitu kepada samatha. Jadi setelah Anda melakukan dana dan sila, Anda membawanya ke bawana sadar, ke keyakinan, kepercayaan kepada bawana, yaitu mengembangkan batin Anda. Jadi hanya ada sekelompok kecil yang terseleksi, yang bukan saja hanya melakukan dana dan sila, tetapi juga akan membawanya kepada bawana. So, with our faith, with our saddha, we have observed precepts, that is Monakhanda, and upon which we are going to have a sitting, mindfulness, mindful sitting, and mindful walking, and all the other aspects we do mindfully. So therefore this saddha is not the common people saddha, it is more advanced, and we have to understand why it is advanced, how can we verify
whether we are really advancing along this path. Jadi dengan tadi keyakinan pada sila, kita duduk dengan mindful, kita berjalan dengan mindful, dan melakukan segala aktivitas lainnya dengan mindful. Ini semua adalah sadha atau keyakinan. Namun keyakinan ini bukanlah keyakinan yang biasa, tetapi keyakinan yang lebih advance atau lebih canggih atau lebih tinggi. Kenapa lebih canggih? Kenapa lebih advance? Dan ini nanti kita dapat lakukan verifikasi untuk melihat apakah kita telah progres atau telah maju dalam sadaya kalian ini. Yes, maybe when we are listening to this 1 hour Dhamma talk while sitting, we are observing our precepts 100%. We never kill any animal, even we are not thinking about, and we are not misappropriating, we are not looting anyone's property, and we are not misbehavior toward the sexual conducts. We preserve everyone's, we respect everyone, we preserve everyone's silence, and therefore no physical misconduct. And I am the only person talking with this because you are like dead silent. That means no lying, no stammering, no harsh words, no tail. So therefore within that 1 hour, 100% sila, that other time we cannot have that assurance. So therefore this is the way we know, we observe sila, and this is the way the other world also can understand. We are observed, we are abiding by precepts. Ketika kita semua mendengarkan Dhamma talk ini, ketika kita duduk, kita mengobservasi atau melakukan, menjalankan sila kita 100%, di mana kita tidak membunuh, bahkan kita pun tidak berpikiran untuk membunuh, dan kita tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas atau tidak mencuri, dan kita tidak melakukan perbuatan aseksual, dan kita menghormati semua orang. Di sini kita mengobservasi noble silence, sehingga kita sama sekali tidak melakukan tindakan secara fisik yang dapat melanggar sila. Dan kalian semuanya dead silent, sama sekali tidak berbicara. Di sini kalian lihat yang berbicara hanya saya kepada Kuni, sehingga kalian dapat mengerti bahwa sama sekali tidak melakukan kebohongan, tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak melakukan fitnah, dan tidak berdosir. Sehingga dalam 1 jam penuh sila Anda itu dapat Anda yakini dilakukan secara penuh, dan orang-orang yang di luar pun dapat melihat bahwa Anda itu mematuhi sila Anda. Jadi ada world, semuanya di luar dapat mengetahui bahwa Anda mematuhi sila yang telah Anda ambil. So that kind of sila we are sharing with each and every living being on the earth. We are exemplifying with the other people, physically and verbally we are abiding, and on top of that, if you are going to sit cross-legged, keep the body erect, and try to not to see, not to listen, not to entertain any smell, not to entertain any taste or talking with the mouth, and just keep the body like a pyramid or like an anthill, and just observe it consciously. In short, we are being mindful. Then that kind of saddha is go beyond human capacity, go superhuman capacity, so that we individually must verify that. I would like to expand a little bit further. Jadi dengan sila yang seperti tadi, kita sebenarnya telah membagi ke semua makhluk yang ada di sini. Jadi Anda telah melakukan sila secara baik secara fisik maupun secara verbal. Dan di atas sila tersebut, jika Anda duduk bersila kakinya dengan postur tubuh tegak dan mencoba untuk tidak melihat, mendengar ataupun entertain ya, jadi terdistraksi dengan smell, dengan bau-bauan atau makan makanan ataupun keinginan untuk berbicara,
dan Anda hanya menjaga agar tubuh Anda tegak seperti piramid atau seperti semut punya sarang. Anda mengobservasi Anda punya badan secara mindfully. Nah, seperti itulah sebenarnya adalah sadar yang tingkat tinggi, beyond, melampaui dari kemampuan yang biasanya dimiliki oleh manusia. Jadi superhuman, di atas dari kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Dan Anda sekarang akan melakukan ekspansi lebih jauh. So, how can we check whether we are achieving, whether we are reaching this superhuman quality? For example, after the lunch, for example, we are going to sit and observe how many thought moments, or how many seconds, or how many minutes, and we can, or individually I can, keep the mindfulness with the present moment. As an example, we took how many breath cycles I can observe mindfully. For how many rising and falling cycles I can observe mindfully undisturbed and sustainably. Or how much I can be aware I am sitting here and now. So when we are practicing like that, of course it is disturbed by the sounds and the thoughts and the pain. Therefore it is not a free of chance. It is a fight. You have to keep on practicing, and as practice, one day you will understand. Yesterday I can observe 10 cycles of the breath. Today I can do it 15 cycles, 20 cycles. Like that, the mindfulness start to grow quantity-wise. That is something verifiable. That verifiability is the most important part in our Saddha, which the Buddha explained and shared with all humankind. Jadi bagaimana kita dapat mengecek apakah kita telah mencapai tadi superhuman yang tadi sadar itu ya. Jadi penting memberikan contoh ketika nanti habis makan siang, habis lunch, kita terus duduk bermeditasi secara mindful. Kita dapat mengobservasi berapa banyak pikiran kita atau momennya, atau berapa menit kita bisa tetap mindful di present moment, di saat ini. Ya, kemudian kita dapat mengamatinya dengan cara berapa siklus napas yang kita bisa perhatikan, dan kita bisa mengobservasi berapa dari siklus tersebut yang tidak terganggu. Seberapa banyak kita dapat menyadari postur tubuh kita sedang duduk here and now, saat ini dan sekarang. Tentu saja kita akan diganggu oleh suara-suara, rasa sakit, dan pikiran-pikiran yang masuk. Namun kita tetap harus praktek, melanjutkan praktek kita, jangan putus asa. Dan satu hari kita akan dapat mengerti bahwa hari ini kita dapat mengobservasinya 10 kali, 10 siklus nafas. Tapi besok kita bisa 15 kali atau 20 kali siklus nafas. Kalau kita bisa melihat ini, maka sebenarnya kita dapat melihat bahwa mindfulness kita telah mulai berkembang secara kuantitatif, dan ini dapat diverifikasi. Dan ini sangat penting untuk sadar kita atau keyakinan kita, di mana Sang Buddha telah membagikan hal ini kepada semua humankind, kepada semua manusia pada saat Sang Buddha telah terlahir di bumi kita. So after this meditation practice, our parents, our teachers, our grandparents, everyone led us up to that level. That's also Saddha. That Saddha is called superficial Saddha, or Pasada Saddha, or unrooted Saddha, Amolika Saddha. So that is a must. But now we individually going to experience a turning point, investing that Saddha into the present moment awareness and try to keep the track. Specifically in sitting meditation, how many breath cycles I can be observed, how many rising and falling cycles I can be observed and be on the board, or how many
minutes, so how many seconds, so how many thought moments I can be aware and sitting here. So this sattva is called verifiable sattva. That you can do it again and again, reiterate and verify whether it is increasing or decreasing. Jadi setelah praktek, orang tua kita maupun teman-teman kita juga bisa melihat kita punya sadar, tapi semua sadar ini disebut sebagai unrooted atau tidak berakar, atau sadar yang superficial, bersifat hanya di permukaan. Namun sadar yang kita lakukan ini akan berada di atas itu, dan bagaimana kita bisa melihatnya, kita bisa melihat present moment awareness ya, bagaimana kita bisa sadar pada saat ini, dan kita bisa menghitungnya dari siklus rising falling kembang kempis perut, atau siklus napas kita, atau siklus dari pikiran berapa menit atau berapa detik kita bisa duduk pada saat ini. Dan ini disebut sebagai sadar yang dapat diverifikasi, dan kita dapat melakukannya lagi, dan kita dapat memverifikasinya apakah sadar tersebut meningkat atau menurun. So for the practicing yogis, bhikkhus and bhikkhunis and nuns, whether they are progressing or not, whether they are gaining the mindfulness or not, was the main thing one cannot verify. So that was the prime task of the teacher. So teacher has to monitor each and every yogi and see whether they are maintaining their precepts, and top of that whether they are sitting regularly, and whether they are be on the board, be with the breath, be with the rising hands only, be with the sitting posture. It was a serious challenge both to the teacher as well as for the student. Jadi untuk yogi yang berpraktek, bhikkhu maupun bhikkhuni, untuk melihat apakah sudah terjadi progres atau tidak, apakah sudah gaining mendapatkan yang lebih atau tidak, terutama mereka jika mereka tidak dapat memverifikasinya secara batin. Jadi teachernya, gurunya akan memonitor, bagaimana teachernya bisa memonitor ini selain dari dilihat dari luar apakah Anda mematuhi sila yang telah Anda ambil. Guru juga akan melihat apakah Anda duduk bermeditasi secara reguler, dan apakah Anda melakukan meditasi secara reguler. Ini dapat diverifikasi baik dari guru maupun dari murid. So yogis also sometimes underestimate or sometimes overestimate. I have been in this yogis world more than 40 years. I have a lot of experience by associating yogis. Many, they have eccentric, either high overestimate or underestimate. And worst situation is with teachers. Meditation masters also sometimes overestimate their students, sometimes underestimate. Hardly any true to type estimate. That is the challenging part of this very vital sattva. Jadi yang berdasarkan pengalaman dari cerita-cerita yogi dari Bali selama 40 tahun, yogi itu kadang under, jadi estimasi, merendahkan kemampuan diri sendiri atau overestimate, melebihkan kemampuan sendiri. Terutama banyak yogi-yogi yang eccentric, yogi-yogi yang aneh, ada yang mungkin. Jadi kemudian yang paling nggak bagus ini worst itu adalah kalau teachernya, kalau gurunya pun dapat melakukan overestimasi, melebih-lebihkan atau under atau merendahkan kemampuan yang dimiliki oleh muridnya. Jadi hardly, sangat jarang bisa didapatkan true sesuatu estimasi yang sebenarnya, dan ini merupakan challenge, suatu tantangan untuk memverifikasi sadar. So in the question and answers or in interviews, we are sharing each other and try to understand whether this yogi got the instruction proper, practice it proper, and explain the same thing in the proper manner. So it's a very difficult task in our communication. So we have to have a lot of question and answers, a lot of interviews and interaction. But we are in the modern world. I would like to
expose you, there are some other trends with this neuroscientist and the brain scientist to estimate or at least give another parallel line towards these interviews and the question and answer. Jadi di sesi Q&A atau tanya jawab atau interview, kita semua nih akan membagi atau share dan mencoba untuk mengerti, ya, try to understand, apakah kita telah mendapatkan instruksi secara benar, dan kita juga dapat melihat apakah kita telah menerima instruksi dengan tidak benar. Di sini kalau gurunya dapat mengerti apakah kita sudah menerima dengan benar atau tidak benar, dan gurunya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang benar. Ini merupakan tugas yang sangat sulit walaupun ada banyak interaksi yang berlangsung antara guru dengan murid. Namun untungnya di dunia ini sekarang, di dunia ilmiah sudah ada cara untuk mengestimasi atau sedikit paralel dengan apa yang akan dilakukan pada saat tanya jawab atau interview. So my understanding, there's one scientist called Richard Davidson working in Massachusetts, near Bari, America. He had this inquiry, so he decided to measure parameters in the brain with meditators and non-meditators to see whether there are structural changes, whether there are measurable changes in this mindful practice. Jadi pengertian Bante ada seorang saintis, ya, seorang ilmuwan bernama Richard Davidson di Massachusetts. Beliau ini melakukan inquiry atau penyelidikan dan mencoba mengukur parameter yang ada di otak pada meditator dan yang bukan meditator. Di situ ingin dilihat apakah ada perubahan struktur otak dan apakah perubahan ini dapat diukur melalui praktek daripada mindfulness. He luckily selected the prefrontal lobe of the human mind, which is specific part in the mammals, and decided to measure between meditators and non-meditators. After long research, he found as far as you are mindful, be in the present moment, the prefrontal lobe is growing faster, and amygdala, the other part, which is called mammalian mind, reptilian mind, so uncivilized mind, it is becoming shrinking, and the prefrontal lobe is growing according to the time you allocated for your mindfulness. Untungnya beliau ini, Richard Davidson, setelah menseleksi bagian tertentu daripada otak, kalau nggak salah gray matter, bagian dari abu-abu daripada mamalia, daripada meditator dan non-meditator. Maka sejauh yang ditemukan, apabila Anda melakukan praktek mindfulness, maka bagian tersebut akan berkembang menjadi lebih besar. Sedangkan bagian amigdala daripada otak ini merupakan bagian reptil, bagian primitif daripada otak, itu akan mengecil, dan ini membesar dan mengecilnya itu berhubungan dengan berasosiasi dengan seberapa banyak Anda melakukan praktek mindfulness Anda. In the brain, human brain, we have two lobes. One lobe, they explain, just like a hand, if you bend the tongue and bend the fingers, this is like the brain, and these fingers are like prefrontal lobe, and the tongue is like the amygdala. So it is inside, and prefrontal like this wrapped up along the amygdala. More you be in the present moment, the amygdala part, which is the reptilian mind, uncivilized mind, becoming shrinking, and the prefrontal like lobes is growing. Therefore your emotions, your instincts will not be immediately put into action. It will be measured, it will be civilized within the brain more and more when you practice mindfulness.
Jadi bagian otak ini tadi nanti masih lihatnya tangan di bagian kepala dalam yang 4 ini ada di depan. 4 bagian ini adalah frontal lobe, bagian frontal lobus frontal dari otak. Kemudian yang ini adalah bagian otak yang primitif. Jadi kalau di gambaran seperti ini, kalau kita melakukan mindfulness practice, praktek mindfulness, maka bagian yang 4 yang depan ini yang akan berkembang, sedangkan bagian yang di dalam ini otak primitif akan mengecil, makin mengecil. Bagian yang di depan ini berhubungan dengan emosi dan insting. Ya, jadi kalau misalnya ini makin berkembang, ya pada saat kita melakukan mindfulness, kalau kita menerima sesuatu kita tidak akan langsung bereaksi. Kita akan lebih civilized atau seperti orang yang sudah mempunyai peradaban, tidak hanya bereaksi karena reaksi itu reaksi spontan, orang cepat bereaksi, cepat marah itu karena amigdalanya yang membesar. Bagian dari primitif, makanya kita lihat kalau binatang dia terutama bereaksi berdasarkan insting. Jadi oleh karena itu kalau kalian melakukan praktek mindfulness, bagian ininya akan membesar, bagian ininya akan mengecil sehingga emosi dan tindakan kalian, perilaku kalian akan menjadi lebih civilized. One more aspect that the left side of your brain, as if you get the hand light, basically for the rational thinking, calculation, linear thinking, scientific kind of thing. That is what often we are developing in our schools, in our academic places. More you activate the left side, the right side of the brain becomes shrinking. Your aesthetic part, your love to the nature, your love to the other beings, and your compassion to yourself and your cultural values will be shrinking. So this was happening for the last 200 years. That is how the importance of mindfulness came. And now scientists are asking each of us not only to develop and facilitate the left side of the brain, why don't you think about the aesthetic part, the poetic part, the nature-loving part, and the compassionate part. That is how the new knowledge on mindfulness is more towards the global cooling or to reduce the pollutions. So therefore each and every person, be mindful in each and every moment. You are contributing to the cooling of the earth and the non-pollution of the earth because you are facilitating your right side of your brain according to the new theories. Yang lainnya adalah bagian kiri daripada otak kita ini merupakan bagian yang berhubungan dengan rasional, berpikir, kalkulasi, hitung-hitung ataupun ilmu ilmiah lainnya. Dan ini yang biasanya dikembangkan di sekolah secara akademik. Kemudian kalau kita melakukan praktek mindfulness, maka bagian daripada yang sebelah kiri ini akan mengembang, sedangkan bagian yang sebelah kanan akan mengecil. Kalau kita cuma praktek yang tadi yang akademik di sekolah seperti yang selama ini dilakukan, maka bagian kiri yang lebih mengembang, bagian kanan yang lebih mengecil. Bagian kanan ini yang berhubungan dengan love to nature, mencintai alam lingkungan, mencintai makhluk-makhluk lain, mencintai diri kita sendiri. Nah ini yang sebenarnya penting juga untuk dikembangkan, dan inilah pengetahuan yang baru yang ditemukan dengan praktek mindfulness. Oleh karena itu sekarang para ilmuwan bukan saja meminta kita untuk memfasilitasi bagian kiri daripada otak kita, tapi juga bagian kanan dari otak kita yang berhubungan dengan puisi, berhubungan dengan alam, nature, berhubungan dengan mencintai bagian dari diri kita dan makhluk lain. Ini merupakan pengetahuan baru yang ditemukan dengan menyelidiki mindfulness. Dan mindfulness ini sebenarnya berkontribusi terhadap global cooling, jadi bukan global warming, tapi menyejukkan secara global dan mereduksi polusi.
Oleh karena itu, apabila kita melakukan praktek mindfulness, kita memberikan kontribusi terhadap cooling of the earth. Bumi kita ini kita bantu untuk menjadi lebih sejuk, untuk lebih tidak terpolusi. Dan ini kenapa bisa kita lakukan? Karena kita memfasilitasi pengembangan dari otak sebelah kanan kita. So when we are coming to this center, leaving Jakarta, you can see we are passing through this very shanty rooms, houses, and then ultimately we come up to this very beautiful place, and that is on the spot and impromptu understanding. When we are practicing, naturally we are attracted to this kind of places, and we try to keep our mind as calm as possible. We try to keep our body as calm as possible. So that is the momentum, that's the acceleration you gain by this meditation retreat, and that is how we call our mindfulness is increasing. Our faith is increasing verifiably. Ketika kita datang ke center ini dari Jakarta, ya kita kan tinggalnya di Jakarta, kita pertama-tama melewati banyak perumahan yang padat-padat, kemudian kita bisa sampai ke tempat yang indah ini. Nah, sehingga kita dapat satu pengertian, untuk praktek kita memerlukan tempat yang tenang. Kita perlu keep mind and body kita, batin dan jasmani kita perlu kita pertahankan dalam keadaan yang tenang. Nah, pada saat inilah kita akan mendapatkan momentum dan akselerasi percepatan daripada mindfulness kita. Jadi mindfulness kita akan meningkat, kemudian sadar kita juga meningkat, keyakinan kita juga meningkat, dan ini semua dapat diverifikasi. As you practice, if you maintain this kind of faith, you will be facilitating more to live in this kind of atmosphere, more to associate this kind of like-minded people, more to associate this multitasking life, and abide by our timetable. So we have a few days. By practicing, we can see our Pasada Saddha, the unfounded Saddha, is now growing in a verifiable way. I can be with the breath more than yesterday. I can walk more steps more than last session. I can sit longer more than the last days and sessions. So likewise, you can verify that your contribution towards the cooling of the earth, contribution towards the non-pollution of the earth, and eco-life idea. So don't rush, don't try to be smart. Let it happen in a gradual way. That is how the Pasada Saddha becomes so-called Okappana Saddha. That means verifiable Saddha. You can verify within your life itself. Jadi pada saat Anda berpraktek, Anda ini maintain, mempertahankan sadar Anda, bagaimana dengan memfasilitasi hidup di kondisi yang seperti ini, atmosfer yang seperti ini, yang tenang. Kemudian Anda akan berasosiasi dengan orang-orang yang mempunyai cara pemikiran yang sama. Kemudian Anda akan lebih ingin praktek mindfulness seperti ini. Kemudian juga Anda mematuhi schedule atau jadwal yang telah diberikan. Ini merupakan pasada sadar awal daripada keyakinan. Dan ini akan berkembang dengan napas yang Anda perhatikan. Jadi Anda akan melihat bahwa napas yang Anda dapat amati lebih banyak dari kemarin. Anda dapat berjalan, langkah yang Anda lakukan pada saat meditasi jalan dapat lebih panjang daripada yang kemarin. Waktu duduk yang Anda luangkan dapat lebih panjang dari yang sebelumnya. Dan ini semua dapat diverifikasi. Setelah diverifikasi, Anda akan mengerti bahwa Anda telah memberikan kontribusi kepada bumi untuk tidak terpolusi, untuk cooling, untuk menyejukkan, dan Anda akan menjadi orang yang mencintai mencintai alam yang ada di sekitar Anda. Dan Bante mengingatkan don't rush, jangan ingin terburu-buru, biarkan semuanya berjalan secara gradual, secara perlahan, secara alami. Nanti ini semuanya akan menjadi Okappana Saddha, keyakinan yang disebut dari Okappana. So as we practice with
proper instructions, how much hours you can sit, how much steps you can walk mindfully, how many breath cycles you can observe mindfully is called quantifiable development of the mindfulness. With that, there's a verifiable qualitative difference also. So that means as you keep the breath face to face for longer the time, you can see some changes in your breath. Sometimes breath becomes very close, sometimes it becomes very silent. Sometimes it becomes very close, sometimes it becomes very far away. Sometimes the breath is very beautiful, pleasant. Sometimes it is not so pleasant, it is very boring. Sometimes you feel in the breath, sometimes you feel outside the breath. Sometimes you feel the appearing breath, sometimes you see disappearing breath. Sometimes you can feel breath as it is. Likewise, when you keep the breath in vivid for a longer time, you are bound to see some qualitative, maneric development of the breath, changes of the breath. That is called qualitative difference in your faith. It is more related to vipassana. Jadi ketika kita melakukan praktek lebih lanjut dengan instruksi yang benar, maka kita dapat melihat berapa lama kita bisa duduk, berapa banyak langkah yang kita bisa lakukan pada saat melakukan meditasi jalan, berapa banyak siklus nafas yang dapat kita amati. Ini merupakan quantifiable kuantitas, ya, kuantitas artinya itu jumlah. Nah, namun akan kita dapat memverifikasi sesuatu yang bersifat kualitas, bukan kuantitas, kualitas. Pada saat Anda mengamati napas Anda lebih lama, nah, pada saat ini akan Anda dapat lihat atau amati perubahan yang terjadi pada napas. Ini perubahannya bukan kuantitas lagi, tapi kualitas. Apakah nafas Anda itu kasar atau halus? Apakah nafas itu dekat atau jauh? Apakah nafas itu indah, pleasant, menyenangkan, atau boring, atau membosankan? Apakah Anda berada di dalam nafas atau di luar nafas? Apakah Anda dapat melihat nafas timbul atau nafas menghilang? Atau Anda dapat melihat nafas seperti nafas apa adanya? Dan pada saat Anda tetap berada mengamati nafas tersebut, maka perubahan kualitatif juga terjadi pada Anda. Mindfulness Anda itu tadi bukan cuma diamati secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Dan hal ini sudah berhubungan dengan vipassana. So this is the story of faith, and when it comes to the vipassana level, your mind is ready to accept anything happening. That is, we call choiceless awareness and unreaction observation, evenly suspended attention. That is how your human qualities, your personality is improving. So therefore, it is the way you are preparing yourself to be an Aryan Puttala or noble person by non-reaction, non-judgmental, equal suspended attention, and with choiceless awareness, and let you yourself observe these qualities. That is we call vipassana anukahita. That is the maximum or highest level of sattva we can develop as human beings. Jadi saudara yang Anda dapatkan pada saat tingkat vipassana ini, kalau Anda sudah dapatkan yang tadi itu, Anda dapat menerima apapun yang terjadi dalam diri Anda. Anda berada pada tahap namanya choiceless awareness, kesadaran tanpa kita menentukan pilihan. Biasanya kita memilih kalau yang enak mau terus, kalau yang nggak enak nggak mau dibuang. Tapi pada saat ini kita bisa berada hanya mengamati, sehingga personality Anda atau karakteristik Anda itu akan improve, akan menjadi lebih baik. Dan inilah awal di mana Anda mulai prepare, mulai mempersiapkan diri Anda untuk menjadi Aryan Puggala atau makhluk yang suci, di mana Anda akan mulai tidak bereaksi.
Anda mulai tidak judgement, tidak menghakimi orang, oh ini salah, ini baik, ini jelek, ini buruk. Anda mulai menjadi orang yang bisa melihat semuanya dengan equal suspended attention, dengan fokus atensi yang disuspend itu ditahan secara tenang, seimbang, batin, dan Anda sendiri dapat mengamati proses ini dengan baik. Ini disebut sebagai vipassana anuggahita. Ini merupakan tingkatan maksimum atau tingkatan tertinggi dari sada yang dapat dikembangkan oleh seorang manusia. So, the first commando, please be faithful, adhere to your timetable, adhere to your instructions, and try to maintain silence, try to maintain slowness, try to maintain mindfulness, so that you will be helping each other, so we will be together, be more faithful, and make user retreat as successful as possible. Thank you very much for listening, and thank you very much, Ankita Ikuni, for your graceful answer. Jadi ini adalah arti daripada Ramadan, kemudian bantu mengingatkan kita semua untuk memelihara keyakinan kita, untuk mentaati timetable atau schedule kita dan instruksi kita, untuk tetap memelihara sila kita, mindfulness kita, dan noble silence ya. Jadi kita di sini sama-sama praktek, sama-sama memfasilitasi sehingga kita dapat berkembang dengan maksimal. Kita ucapkan 1-3 kali.